Yesus Raja atas semua, Dia yang layak untuk disembah. Mari datang, angkat suara, sorak pujian bagi Dia, sorak pujian bagi Dia. Surga namanya, Yesus ditinggikan, dengan kuat gagah naikkan pujian. Surga namanya, Yesus ditinggikan, dengan kuat gagah naikkan pujian. Naikkan pujian. Surga namanya, Yesus ditinggikan, dengan kuat gagah naikkan pujian.
berseru kepadamu, biar belas kasihan-Mu ada bagiku, sebab rancangan-Mu terbaik bagiku, sebab jalan-Mu terindah bagiku, sebab firman-Mu menguatkan hatiku, dan ku melakukan semua seperti kehendak-Mu. Ku mau mencari wajah-Mu, ku mau kembali padamu, ku mau berseru kepadamu, biar belas kasihan-Mu ada bagiku, sebab rancangan-Mu
Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek kesehatan, ekonomi, serta sosial budaya. Saat ini pandemi COVID-19 telah merenggut nyawa lebih dari 1 juta orang dan menginfeksi lebih dari 33 juta orang di seluruh dunia. Satgas Penanganan COVID-19 merilis data harian situasi terkini. Per hari ini dilaporkan sebanyak 6.713 penambahan kasus COVID dengan angka kematian bertambah 626 jiwa. Ingat nak, kita masih punya Tuhan. Tetaplah miliki pengharapan hanya pada Tuhan saja. Ibu percaya semua yang kita alami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhanlah pemilik segalanya. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Serahkan khawatirmu pada Allah, karena Dia selalu menyertaimu. Tangan Allah selalu ada bersama kita, dan lengannya meneguhkanmu. Percayalah, kesetiaan kasih-Nya selalu menyertaimu untuk selama-lamanya. Bagi setiap orang percaya, situasi sulit bukan berarti kemalangan, melainkan kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan. Dan bawaku dalam kasih-Mu, Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada saat ini jemaat Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya! Memiliki cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Para pemilik kehidupan kami Tuhan. Sebab Kaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami merindukan-Mu Yesus. Semuanya menyanyi untuk Tuhan.
kita mau kata bersama-sama, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari sama-sama kita yang percaya mau sama-sama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari sama-sama kita mau katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Bersama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari sama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari sama-sama sekali lagi katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya Yesus. Mari saat ini sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami sudah menikmati kebaikan-Mu. Kami sudah melihat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh ada Tuhan, semua karena berkat
dan kemurahan-Mu saja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami.
Kami berdoa, biarlah penyertaan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan kita lanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan dilanjutkan dengan ayat 12 dan ayat 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Ayat yang ke-12 dan 13 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Gerar? Mengapa bukan Mesir? Saudara, ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal di Gerar dan bukan di Mesir. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kelaparan pada zaman Abraham ayahnya, Abraham pernah pergi ke Mesir. Dan Abraham mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Fir'aun, saudara. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-12, saudara, ayat yang ke-16. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Ishak berpikir bahwa ketika terjadi kelaparan di negerinya, dia akan pergi ke Mesir. Tetapi di dalam perjalanannya, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi ke Gerar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal di Gerar? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan ingin memberikan pelajaran yang sangat penting bagi Ishak, bahwa penyertaan Tuhan itulah yang akan membuat dia berhasil. Mesir dapat memberikan pertolongan, tetapi pertolongan yang diberikan oleh Mesir itu adalah tidak berguna dan percuma.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Mesir adalah simbol atau lambang kepandaian, kekayaan, kekuatan daripada manusia. Tuhan ingin supaya Ishak tinggal di Gerar, karena Tuhan ingin supaya Ishak mengandalkan Tuhan. Dia bukan mengandalkan kepandaian, kekayaan, dan juga pengalamannya. Tetapi Tuhan ingin supaya Ishak mengandalkan Tuhan. Dan dia tahu bahwa penyertaan Tuhan itu yang membuat dia menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang dialami oleh Ishak ketika dia taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan menyertai Ishak dan Tuhan membuat berhasil. Kita melihat ada 3 berkat yang luar biasa yang dialami oleh Ishak. Berkat yang pertama adalah Ishak dapat menikmati akan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada Abraham. Dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, ini adalah berkat yang pertama yang dialami oleh Ishak. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan akan membuat banyak keturunannya dan mereka akan menempati negeri yang sungguh Tuhan sediakan bagi Abraham tetapi juga bagi Ishak. Semua bangsa dikatakan di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan daripada Ishak. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, berkat yang kedua, saudara, Ishak mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Keluarganya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saudara, Ishak mengalami ketakutan ketika dia ada di Gerar di Filistin. Dan dia mengaku bahwa Rifkah istrinya itu adalah saudaranya. Kenapa? Karena dia takut apabila ketahuan maka Ishak itu akan dibunuh. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ishak mengalami ketakutan. Dan karena itu saudara, dia mengatakan kepada Abimelek dan orang-orang yang ada di sana bahwa Rifkah itu adalah saudaranya. Tetapi saudara, Abimelek tahu bahwa Rifkah itu bukanlah saudaranya, tetapi istrinya. Dan Abimelek di sini memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu untuk tidak mengganggu orang ini atau istrinya. Saudara, ini adalah berkat perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Ishak. Ini adalah berkat penyertaan daripada Tuhan yang dialami oleh Ishak. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga dia tidak mengalami mara bahaya. Berkat yang ketiga, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah berkat di dalam usaha pekerjaan. Ishak menabur dan firman Tuhan berkata dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat. Bukan 3 kali lipat, bukan 10 kali lipat, tetapi 100 kali lipat, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi segala masalah persoalan dalam hidup kita. Penyertaan Allah juga akan memampukan kita berhasil di dalam segala usaha pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, karena itu kita
membutuhkan penyertaan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi dan kita bisa alami dalam kehidupan kita? Saudara, penyertaan Tuhan akan terjadi dan dialami dalam kehidupan kita jika kita taat dan kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Taat, saudara, adalah kunci penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau taat, kita mau mendengar dan kita mau melakukan firman Tuhan, maka di sana Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang saat ini, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekayaan, bahkan pengalamannya. Mereka berpikir bahwa dengan kepandaian dan kekayaan, bahkan dengan pengalaman, ia bisa mengatasi masalah-masalah persoalan dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa melalui kepandaian, melalui kekayaan, melalui pengalamannya, saudara, ia akan berhasil di dalam segala usaha pekerjaan yang dia lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia, saudara, pasal 17 dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama hari-hari ini untuk kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan menyertai hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan itu juga akan menyertai hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mengalami hal yang baik di dalam hidup kita. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau. Kami berdoa biarlah sinar-Mu selalu dan senantiasa menerangi kehidupan kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan itulah yang mendatangkan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan masa depan, sebab Dia Allah sendiri yang akan memelihara hidup kita. Campur tangan-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih, berikan ku harapan baru.
rancanganmu bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan pemeliharaku. Segala yang aku alami tak lepas dari campur tanganmu. Tanganmu yang penuh kasih berikanku harapan baru. Rancanganmu bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan memeliharaku. Tak perlu kita merasa takut. Tak perlu aku merasa takut. Kau selalu bersamaku. Tak perlu takut. Merasa takut. Sebab Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Sekali lagi katakan. Tak perlu aku merasa takut. Kau selalu bersamaku. Sebab rancanganmu bukan rancanganku. Kau yang terangi setiap langkahku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan peliharaku. Kau yang memelihara hidup kami Tuhan. Kau yang pelihara kami. Tak pernah Kau lupakan. Tak pernah Kau tinggalkan. Kau yang selalu ada bagiku. Kau Tuhanku. Kau Rajaku. Kau yang menjagaku. Kau yang menopangku Tuhan. Selamanya. Tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau lupakan. Selamanya. Kau Tuhanku. Selamanya. Kau Yesusku. Sebab tanganmu Tuhan yang selalu beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang meneguhkanku. Lenganmu bersamaku. Lenganmu meneguhkanku. Kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Tangan
kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku, tuh selama-lamanya. Berkenan di hati-Mu, ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku tak takut bahaya, segala khawatirku lenyap, karena ku tahu Kau selalu sertaku. Sebab hanya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. Tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku, ku selama-lamanya. Lengan-Mu meneguhkanku, Kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku. tangan-Mu bersamaku, lengan-Mu meneguhkanku, kesetiaan kasih-Mu selalu sertaku, ku selama-lamanya. Sebab hanya tangan-Mu Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ada buat kami. Mari kita memuji Tuhan kita lebih lagi. Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Kau Tuhan kami. Haleluya. Katakan, dalam ketakutanku, kebimbangan hatiku yang membuatku jatuh dan tak mampu, ku tak akan terus ragu hadapi masalahku, tak akan ku jatuh sebab Kau menopangku. Kuatlah dan teguhlah hatiku, sebab Tuhan bersamaku. Mari bersama katakan, Kau Tuhan selalu berjalan di depanku. Kau Tuhan menyertaiku setiap langkahku. Kau Tuhan takkan meninggalkan diriku. Kau Tuhan setia selalu bersamaku. Kami percaya Kau selalu beserta kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan, dalam ketakutanku, kebimbangan hatiku yang membuatku jatuh dan